Pernahkah kita merasa dikhianati bukan oleh musuh, tetapi oleh seseorang yang kita percaya? Bukan karena niat jahat, tetapi karena kebodohan. Seberapa sering kita melihat keputusan buruk dibuat bukan oleh orang yang berniat merusak, tetapi oleh mereka yang terlalu naif untuk memahami dampaknya? Jean de La Fontaine, seorang penulis dan filsuf Prancis, memberikan peringatan keras melalui kalimat ini. Ia mengingatkan kita bahwa kebodohan yang datang dari seorang teman bisa lebih merusak daripada kebijaksanaan seorang musuh. Tetapi mengapa? Bukankah teman seharusnya melindungi kita, sementara musuh berusaha menjatuhkan kita? Dalam sejarah, banyak contoh di mana kebodohan dari orang-orang terdekat justru membawa bencana. Salah satu contoh yang sering dikutip adalah kisah Kaisar Romawi, Nero. Ia dikelilingi oleh orang-orang yang lebih memilih membenarkan tindakannya daripada mengkritiknya. Para penasihatnya yang seharusnya membimbingnya malah menjerumuskannya ke dalam kebijakan-kebijakan yang menghancurkan pemerintahannya. Bukan karena niat jahat, tetapi karena kebodohan. Ketidakmampuan mereka untuk berpikir kritis atau menolak keinginan sang kaisar. Dalam psikologi, ini disebut sebagai Dunning-Kruger effect, di mana seseorang yang tidak kompeten justru merasa dirinya lebih tahu daripada yang sebenarnya. Ketika seseorang tidak sadar akan kebodohannya, mereka bukan hanya membahayakan dirinya sendiri, tetapi juga orang-orang di sekitarnya. Dan ketika seseorang seperti ini ada di posisi dekat dengan kita, sebagai teman, keluarga, atau bahkan pemimpin, risikonya menjadi semakin besar. Berbeda dengan musuh yang bijak. Seorang musuh yang bijak mungkin merencanakan kehancuran kita, tetapi mereka melakukannya dengan logika, dengan kecerdasan. Kita bisa memprediksi langkah-langkah mereka, kita bisa bersiap menghadapi mereka. Tetapi seorang teman yang bodoh, mereka bisa menjatuhkan kita tanpa sadar, dengan keputusan-keputusan impulsif yang berakibat fatal. Mereka bisa menyebarkan informasi yang salah, mengambil tindakan yang tidak dipikirkan matang-matang, atau memberikan saran yang justru merugikan kita. Bayangkan seseorang yang terlalu percaya diri dalam keahliannya, tetapi sebenarnya tidak kompeten. Misalnya, seorang teman yang meyakinkan kita untuk mengambil keputusan bisnis yang buruk, bukan karena mereka ingin melihat kita gagal, tetapi karena mereka benar-benar percaya bahwa ide mereka baik. Atau seorang pemimpin yang dikelilingi oleh penasihat yang hanya mengiyakan tanpa memberikan kritik yang membangun. Pada akhirnya, kehancuran pun terjadi bukan karena niat buruk, tetapi karena ketidakmampuan. Dalam dunia politik, kita juga sering melihat bagaimana keputusan-keputusan besar dibuat bukan oleh orang yang jahat, tetapi oleh mereka yang tidak cukup kompeten untuk memahami konsekuensinya. Sejarah penuh dengan pemimpin yang jatuh, bukan karena mereka memiliki banyak musuh, tetapi karena mereka dikelilingi oleh teman-teman yang bodoh. Jadi, bagaimana kita menyikapi ini? Pertama, kita harus lebih selektif dalam memilih lingkungan kita. Teman yang baik bukanlah mereka yang selalu setuju dengan kita, tetapi mereka yang cukup cerdas untuk memberikan kritik ketika diperlukan. Kedua, kita harus menghindari kebodohan dalam diri kita sendiri. Ini berarti terus belajar, berpikir kritis, dan tidak jatuh dalam ilusi bahwa kita selalu benar. Lebih baik memiliki musuh yang cerdas dan dapat diprediksi daripada teman yang bodoh dan sulit dikendalikan. Musuh yang bijak mungkin ingin menghancurkan kita, tetapi setidaknya mereka berpikir secara logis. Teman yang bodoh, di sisi lain, bisa merusak kita tanpa mereka sadari. Maka pertanyaannya adalah, apakah kita dikelilingi oleh orang-orang yang benar-benar membantu kita berkembang, atau justru mereka yang tanpa sadar menarik kita ke dalam kehancuran? Dan yang lebih penting lagi, apakah kita sendiri termasuk dalam kategori teman yang bodoh bagi orang lain?